Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Remi Silado pernah menulis puisi meling berjudul Gap. Ya Tuhan, 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 hantu, 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 ai. Secara sederhana, puisi ini menghantar kita pada sebuah kesadaran akan dua kekuatan besar yang mempengaruhi kehidupan manusia, yaitu Tuhan dan hantu. Dalam ajaran agama Katolik, Tuhan itu diimani sebagai kekuatan yang baik, sebab Tuhan merupakan asal dan tujuan hidup manusia. Sementara hantu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti roh jahat. Diyakini sebagai kekuatan jahat yang selalu berusaha membelokkan hati manusia dari orientasinya kepada Tuhan. Dalam teks Injil tentang perumpamaan gandum dan ilalang, Tuhan digambarkan sebagai Dia yang menabur benih baik, yaitu benih gandum. Sementara hantu atau roh jahat digambarkan sebagai musuh yang menabur benih buruk, yaitu benih ilalang di antara gandum. Perumpamaan gandum dan ilalang ini juga membangkitkan kesadaran kita bahwa dua kekuatan besar ini, Tuhan dan hantu, sudah ada di dalam hati kita umat manusia. Sehingga dalam keseharian hidup kita dapat menyaksikan cara berperilaku kita umat manusia yang berbeda-beda. Antara orang yang baik dengan orang yang jahat, antara orang yang dipenuhi oleh kasih dengan orang yang dipenuhi oleh kebencian, antara orang yang mengandalkan Tuhan dengan orang yang mengandalkan kuasa kegelapan, antara orang yang bertobat dengan orang yang menganggap dirinya suci. Karena kehadiran Tuhan itu selalu membawa pesan kasih, keselamatan, kedamaian, kebaikan, kebenaran, kesatuan, dan keindahan hidup, maka kehadiran Tuhan selalu menenangkan hati manusia. Tentu hal ini berbeda dengan kehadiran hantu yang selalu mengganggu ketentraman hati manusia. Sehingga kita dapat memahami reaksi para murid yang berteriak ketakutan ketika mereka menyangka Yesus yang berjalan di atas air itu adalah hantu. Namun mereka menemukan ketentraman hati saat Yesus mengulurkan tangannya menolong Petrus yang hampir tenggelam, serta saat Yesus naik ke perahu, angin pun reda dan para murid yang penuh iman menyembah Yesus sambil berkata, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam keseharian hidup kita tentu mengalami aneka kesusahan dan persoalan. Entah itu dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan berkomunitas, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Membiarkan Yesus masuk ke dalam perahu keluarga, komunitas, dan masyarakat merupakan pilihan yang paling tepat untuk meredahkan angin sakal, yaitu dosa, yang menjadi penyebab utama aneka gelombang kehidupan kita, seperti kesusahan, persoalan dalam hidup, serta menjadi penyebab berkurangnya iman kita kepada Tuhan. Memang dosa yang adalah tawaran roh jahat atau hantu seringkali menawarkan keselamatan yang tampaknya hampir mirip dengan tawaran keselamatan Tuhan. Ibarat daun ilalang yang hampir mirip dengan daun gandum. Tetapi keselamatan dari roh jahat itu bersifat sementara. Selebihnya dia akan menarik kita ke bawah ke dalam lembah duka derita selamanya. Sementara keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan itu bersifat kekal. Karena meskipun kita mengalami penderitaan, Dia senantiasa menarik kita dari jebakan dosa dan menemani kita sampai ke dermaga kasih yang sesungguhnya, yaitu rumah Bapa.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus menawarkan dua cara agar kita selalu berpihak pada Tuhan, bukan pada hantu. Yang pertama, selalu memiliki waktu untuk datang kepada Allah, yang adalah Bapa kita, yang adalah saudara kita, yang adalah sahabat perjalanan kita dalam doa. Tidak sedikit orang Katolik menganggap diri paling sibuk, sehingga tidak memiliki waktu atau kesempatan untuk berdoa. Sebenarnya akar persoalannya itu bukan ketiadaan waktu, tetapi pertanyaan yang mesti dijawab oleh Anda dan juga oleh saya sendiri adalah, siapakah Allah bagi kita? Kalau Allah itu bukan yang paling penting, bukan yang paling utama dalam hidup kita, maka kita pasti tidak memiliki waktu untuk membangun relasi yang mesra dengannya. Yesus dalam aneka kesibukannya selalu memiliki waktu untuk berdoa sebagai ungkapan keintiman persekutuan Allah Tritunggal Maha Kudus yang tak pernah terpisahkan dengan alasan apapun. Hal inilah yang menghantar Yesus mampu memenangkan kehendak Allah dalam keseluruhan hidupnya. Yang kedua, selalu memiliki waktu untuk datang kepada sesama, secara khusus kepada mereka yang menderita. Persis setelah Yesus berdoa, Yesus datang kepada para murid yang saat itu mengalami penderitaan karena terombang-ambing oleh gelombang yang besar. Pilihan Yesus untuk berjalan di atas air sebenarnya bukan sekadar menunjukkan kemahakuasaannya, tetapi sebagai cara tercepat untuk menolong para murid yang saat itu sedang mengalami ketakutan, sedang mengalami kesusahan. Ketika dalam hidup kita memiliki waktu untuk Tuhan dan sesama yang menderita, kita telah memenangkan kehendak Tuhan yang meminta kita mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, serta mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Semoga kedua cara ini dapat membantu kita untuk tetap berada di pihak Tuhan, bukan di pihak hantu. Selamat berhari Minggu untuk kita semua. Tuhan memberkati kita.